selamat jumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Lause Mecen. Apa kabarnya nih adik-adik? Tentunya sehat, kuat, dan bertambah besar ya. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu luar biasa, seperti sungai yang mengalir di waktu panas dan di waktu hujan. Mari kita naikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan kami boleh ada saat ini. Ini berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu baik bagi kami. Sehingga saat ini kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Agus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Aku siap Tuhanku untuk mendengar firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali hari ini Lause Agus bisa kembali bercerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan bercerita dari perjanjian lama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah nanti adik-adik
wajib membaca firman Tuhan setelah ibadah selesai. Nah, adik-adik sekarang fokus mendengarkan Lause Agus bercerita. Nah, adik-adik, Lause Agus mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik mungkin hari ini dalam keadaan yang sangat baik, ya, sehat luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, kita gampang nggak mengucap syukur kepada Tuhan? Ya gampang ya adik-adik ya. Kita kan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, maka kita mudah untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, permasalahannya adik-adik, kalau misalkan kita ada di dalam penderitaan, atau kita dalam kesusahan, atau adik-adik kita mengalami sakit penyakit yang berat, mudah tidak kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik mungkin kita bisa ngomel-ngomel, kita bisa marah-marah kepada Tuhan. Benar nggak adik-adik? Ya karena mungkin, wah ini kenapa sih Tuhan kasih sakit penyakit kepadaku? Kenapa sih Tuhan kasih kesulitan kepadaku? Nah, adik-adik, ada sebuah kisah di mana ada seorang anak muda, dia mengalami sakit penyakit, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah, dia terus berjuang. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Lause rindu menceritakan ini kepada adik-adik semua. Jadi adik-adik, ada seorang anak muda berusia 18 tahun bernama Angelica. Nah, adik-adik, Angelica ini adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Dia adalah anak yang berprestasi, anak yang pandai. Dia rajin datang ke gereja, dia rajin melayani Tuhan. Dia intinya adik-adik adalah anak yang cinta kepada Tuhan. Pada suatu hari adik-adik, Angelica ini kemudian mengalami sariawan di mulutnya. Nah, adik-adik pasti pernah kan mengalami sariawan, ada luka di mulut, di dalam mulut. Wah, itu perasaannya pasti nggak enak. Aduh, perih mah, ini pak sakit nih gitu. Untuk makan, untuk minum gitu ya, untuk berbicara itu pasti sakit. Nah, adik-adik, kalau kita misalkan ada sariawan di mulut, ada luka di mulut, itu biasanya ya paling cepat sembuh 3-4 hari gitu ya. Ya paling lama paling seminggu begitu. Nah, tetapi untuk Angelica lain adik-adik. Dia kemudian mengalami sariawan yang tidak kunjung sembuh. Jadi dari satu sariawan adik-adik ada satu luka di dalam mulutnya, tiba-tiba makin banyak tuh ya luka-luka di dalam mulutnya. Nah, adik-adik, kemudian Angelica berbicara kepada orang tuanya, berbicara kepada papa mamanya, ya, bahwa sariawannya itu tidak kunjung sembuh, malah semakin bertambah banyak. Nah, adik-adik, kemudian orang tua dari Angelica itu membawa Angelica ke rumah sakit dan kemudian diperiksa oleh dokter, begitu ya, diperiksa secara teliti. Ini ada masalah apa di dalam mulutnya Angelica? Dan adik-adik tahu tidak bahwa Angelica itu kemudian didiagnosa terkena kanker stadium yang sudah tinggi adik-adik ya, sudah cukup parah. Adik-adik, orang tua dari Angelica itu sedih ya ketika melihat anaknya itu mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Bahkan Angelica ini adik-adik bisa kemudian meninggal dunia karena sakit kanker mulut yang dialami oleh Angelica. Nah, adik-adik, pada waktu itu Angelica ingin menyerah. Ya, dia pasrah begitu ya. Aduh, kenapa sih mesti terjadi dalam hidupku sakit penyakit seperti ini? Tetapi adik-adik, kita mengingat Angelica ini adalah anak Tuhan. Anak yang cinta kepada Tuhan, rajin melayani. Nah, di tengah segala apa yang dialami sakit penyakitnya, dia kemudian memutuskan berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kesembuhan, Tuhan aku rindu melayani Tuhan. Dan adik-adik, oleh karena kebaikan Tuhan, akhirnya ya kemudian Angelica itu dirawat begitu ya, dirawat di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu. Dan puji Tuhan ya adik-adik, Angelica itu kemudian berangsur-angsur pulih dan kemudian dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan adik-adik, setelah dia pulih, dia kemudian kembali melayani Tuhan.
dia bersuka cita karena Tuhan mendengar doanya. Nah adik-adik, ada satu kisah yang juga mirip yang dialami oleh seorang raja bernama Raja Hizkia. Nah adik-adik, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 tadi tuh ada cerita Raja Hizkia juga mengalami hal yang serupa. Raja Hizkia adalah raja yang sangat baik, raja yang cinta kepada Tuhan. Dia membawa bangsa Israel untuk datang menyembah kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya dia berbakti kepada Tuhan, dia taat dan setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, satu waktu kemudian Raja Hizkia ini mengalami sakit penyakit yang begitu parah dan kemudian dia hendak mati. Maka kemudian ada seorang nabi bernama Nabi Yesaya, ya, dia mendengar firman Tuhan dan kemudian dia berkata kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia itu pasti akan meninggal dunia. Penyakitnya tidak akan sembuh. Dan seketika itu Raja Hizkia sangat sedih sekali. Dia sangat sedih dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia memohon pemulihan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan itu mendengarkan jeritan hati dari seorang Raja Hizkia. Tuhan berbelas kasih. Tuhan mengasihi Raja Hizkia. Dia mengingat akan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, memberikan kesembuhan kepada Raja Hizkia. Dan adik-adik, bukan hanya sembuh, Tuhan kemudian memberikan pertambahan usia 15 tahun lamanya. Nah, adik-adik, kemudian Raja Hizkia bersuka cita karena Tuhan mendengar doanya, karena Tuhan berbelas kasih kepadanya. Ada anugerah yang diberikan Tuhan kepada Raja Hizkia. Nah adik-adik, apa yang Lause ingin sampaikan dari firman Tuhan yang hari ini Lause ceritakan? Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adik-adik, kita mesti menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa mengalami sakit penyakit. Kita bisa mengalami kesulitan. Kita bisa mengalami penderitaan. Adik-adik, kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita pasti tidak akan mampu menjalani hidup ini. Maka itu adik-adik, yang mesti pertama kali kita datangi untuk minta pertolongan adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan yang akan mengasihi kita. Karena Tuhan yang akan mendengarkan doa-doa kita. Untuk itu adik-adik, kalau kita lagi susah, lagi sedih, lagi mengalami sakit penyakit, bahkan adik-adik dalam kondisi kita bahagia, kita mesti datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua adik-adik, di dalam segala kondisi kehidupan kita, baik susah, baik senang, adik-adik jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan sekali lagi adalah sumber sukacita kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Adik-adik, sama seperti apa yang dialami oleh Angelica dan dialami oleh Raja Hizkia. Ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka tidak berdaya, mereka datang kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Adik-adik, biarlah kita di segala musim kehidupan kita, di dalam segala kondisi, baik kita senang, baik kita sedih, baik kita menderita, baik kita mengalami sakit penyakit, yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami begitu lemah. Angelica, Raja Hizkia adalah manusia biasa yang pasti mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan, sama seperti kami juga ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah.
Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu. Untuk itu ya Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh pimpinan Tuhan, dan kami tidak mau melupakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau terus mengingat Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia memelihara Hizkia, menyembuhkan, bahkan dia menjawab doa-doa Hizkia. Itulah Tuhan kita. Ia adalah sobat Hizkia dan sobat kita semua. Mari kita naikkan pujian, ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, tiba pada pengumuman. Mari kita saksikan teman-teman kita yang menang hadiah kuis berupa voucher candy minggu lalu. Selamat ya buat pemenang. Dan mari kita saksikan foto-foto adik-adik bersama keluarga mereka. Dan pemenangnya lomba foto dengan juri Ciferen Santo adalah selamat kepada pemenang. Dan setiap anak yang telah mengumpulkan foto mendapatkan 1 liter susu UHT. Dan di akhir ibadah ini nanti ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengikutinya. Dan ibadah kita selesai.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.